Aku masih ingat hari pertama aku bertemu dengan Ardi, suamiku. Saat itu, aku hanya seorang wanita biasa yang bekerja di sebuah perusahaan swasta di kota besar. Ardi, dengan senyum menawan dan cara bicaranya yang lembut, berhasil menarik perhatianku. Pertemuan kami terasa seperti takdir. Entah bagaimana, percakapan sederhana di sebuah kafe itu berubah menjadi hubungan yang begitu cepat, intim dan dekat. Setelah setahun berpacaran, kami memutuskan untuk menikah. Pernikahan itu bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang rasa saling percaya yang kami bangun. Aku merasa hidupku lengkap, seakan semua bagian yang kosong akhirnya terisi. Rumah kecil yang kami tempati di pinggiran kota selalu penuh tawa, aroma masakan dari dapur, dan canda-canda kecil di setiap sudutnya. Kami tidak memiliki banyak harta, tapi kebahagiaan yang sederhana selalu terasa cukup. Ardi selalu memastikan aku merasa dihargai, dihormati, dan dicintai. Setiap malam sebelum tidur, ia selalu berkata, "Kamu adalah segalanya bagiku, Evi." Kata-kata itu membuat hatiku hangat, meski terkadang aku bertanya-tanya, apakah aku sepadan dengan semua kebaikannya. Kakakku, Rina, seorang janda yang sudah beberapa tahun hidup sendiri setelah ditinggal suaminya, juga sangat dekat dengan kami. Hubunganku dengan Rina selalu hangat, meski terkadang ada sedikit rasa cemburu, karena kami berbagi banyak hal tentang hidup dan masa lalu. Rina selalu menjadi tempatku berbagi cerita, tempatku mencari nasihat, bahkan teman untuk tertawa saat hari terasa berat. Hari-hari kami berjalan harmonis. Setiap pagi aku dan Ardi sarapan bersama sebelum berangkat bekerja. Aku sering menyiapkan kopi kesukaannya, sementara ia menyiapkan roti dan telur setengah matang yang selalu membuatku tersenyum. Tidak ada yang terasa aneh, tidak ada yang terasa salah. Segala sesuatunya seperti gambar yang sempurna, hingga dinas luar kotaku diumumkan oleh perusahaan. Perjalanan dinas itu sebenarnya singkat, hanya 1 minggu, tapi harus dilakukan karena proyek penting di luar kota membutuhkan pengawas langsung. Saat aku memberitahu Ardi, aku melihat kilatan sedih di matanya, meskipun ia mencoba tersenyum. "Evi, hati-hati di sana ya. Jangan sampai terlalu capek," ucapnya sambil menggenggam tanganku. Aku merasa sedih harus meninggalkan rumah dan keluargaku, terutama Rina. Namun, aku yakin semua akan baik-baik saja. Aku tidak pernah meragukan Ardi, karena sejak awal aku percaya kepadanya sepenuh hati. Rina pun tersenyum dan memelukku, berkata, "Tenang saja, Kak. Seminggu kan cepat berlalu. Jangan terlalu khawatir." Namun, aku tidak tahu bahwa selama aku pergi, sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Sesuatu yang akan menghancurkan dunia yang selama ini aku anggap aman. Hari pertama di kota tujuan dinas berjalan lancar. Aku sibuk dengan pekerjaanku, menghadiri rapat demi rapat, menandatangani dokumen, dan memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Setiap malam, aku selalu menelepon Ardi, menanyakan kabarnya dan kabar Rina. Ardi selalu terdengar hangat, penuh perhatian, seolah-olah tidak ada yang berubah. Rina juga terdengar ceria di telepon, membuatku lega. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda, sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan. Suatu kali, aku menelepon Ardi di malam kedua, dan suaranya terdengar agak tegang. "Aku hanya sedikit lelah, Evi. Jangan khawatir," katanya sambil tertawa kecil. Aku menelan rasa cemas itu, mencoba meyakinkan diriku bahwa ini hanyalah lelah biasa. Hari-hari berlalu, dan aku mulai merasa nyaman dengan ritme dinasku. Tapi entah mengapa, hatiku terasa seperti ada yang menekan pelan, memberi peringatan. Aku menepisnya, berpikir bahwa aku terlalu cemas, terlalu protektif terhadap rumah tanggaku yang sempurna. Aku bahkan bercanda dengan diriku sendiri, mungkin ini hanya rasa rindu yang membuatku terlalu sensitif. Di rumah, aku tidak tahu apa yang terjadi. Setiap malam aku membayangkan Ardi dan Rina menunggu kabarku, tertawa bersama, atau sekadar menonton televisi. Aku tidak pernah menyangka bahwa di balik ketenangan itu, rahasia mulai terbentuk. Rina, kakakku yang selalu terlihat hangat dan penuh perhatian, mulai menunjukkan perubahan kecil. Awalnya aku tidak memperhatikannya. Tapi beberapa pesan singkat dari Rina mulai terdengar berbeda, lebih pribadi, lebih mesra. Aku mengabaikannya, berpikir mungkin hanya cara biasa kakakku bercanda.
Ardi juga terlihat lebih sibuk dengan pekerjaan rumah, tapi selalu tersenyum saat aku menelepon. Semua terlihat normal, tapi kenyataannya, normal itu hanyalah topeng. Hari ketiga aku berada di luar kota, aku menerima foto keluarga dari Rina. Foto itu menampilkan senyum kami bertiga, seolah-olah aku masih ada di rumah. Tapi ada sesuatu dalam senyum mereka yang aneh, sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan. Aku mencoba menatap lebih lama, tapi aku menepis perasaan itu. Lagi-lagi aku berpikir terlalu jauh, terlalu paranoid. Hari keempat, aku mulai merasa lelah dengan rapat yang panjang dan jadwal yang padat. Aku menelepon Ardi untuk mengeluh sedikit, berharap bisa mendengar suara yang menenangkan. Aku rindu kamu, Evie. Semoga segera pulang, katanya. Suaranya terdengar hangat, tulus, membuat hatiku sedikit tenang. Aku tersenyum sendiri, merasa seakan semua kekhawatiranku hanyalah bayangan. Hari kelima dan keenam berjalan hampir sama, aku semakin tenggelam dalam pekerjaan. Namun, ada satu hal yang membuatku sedikit penasaran. Saat menelepon Ardi, aku mendengar suara lain di latar belakang, seperti tawa perempuan. Aku berpikir mungkin itu suara televisi atau tetangga. Aku tidak pernah menanyakannya, karena hatiku menolak untuk menerima kemungkinan terburuk. Hari ketujuh, malam terakhir sebelum aku kembali ke rumah, aku berbaring di hotel sambil menatap langit-langit. Aku merasa campuran rindu dan lega karena besok aku akan pulang. Namun, entah kenapa ada perasaan aneh di dada, rasa cemas yang sulit dijelaskan. Aku menutup mata dan berbisik pada diriku sendiri, segalanya akan baik-baik saja. Semua akan baik-baik saja. Aku tidak tahu bahwa hari berikutnya, ketika aku membuka pintu rumahku, dunia yang aku anggap aman akan runtuh. Apa yang aku anggap cinta sejati, kesetiaan, dan keluarga yang hangat, semuanya akan berubah menjadi kepedihan yang menusuk hingga ke tulang. Aku pulang dengan hati yang riang dan rindu yang memuncak. Seminggu terasa begitu lama, dan setiap detik aku membayangkan saat bisa memeluk Ardi lagi, merasakan hangatnya rumah, dan mendengar tawa Rina. Namun, apa yang kutemukan saat membuka pintu rumah membuat hatiku beku. Rina muncul di ruang tamu, wajahnya tampak ceria, seperti biasa. Tapi senyumnya terasa berbeda, ada sesuatu yang tidak aku mengerti. Evie, kamu sudah pulang, serunya penuh semangat, tapi ada nada canggung yang sulit kusembunyikan. Aku mengabaikannya, tersenyum lelah. Iya, aku baru saja sampai. Bagaimana kalian? Ardi muncul dari dapur, membawa secangkir kopi hangat untukku. Senyumannya hangat, namun ada kegugupan yang samar di matanya. Aku rindu kamu, Evie. Seminggu terasa panjang tanpamu, katanya sambil memelukku. Aku membalas pelukan itu, namun ada rasa aneh yang menusuk dada. Suasana terasa terlalu sempurna, terlalu rapi. Hari-hari awal setelah pulang, segalanya tampak normal. Ardi bersikap manis seperti biasa, Rina tetap ceria dan hangat. Aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan hati bahwa semua perasaan cemasku hanyalah bayangan. Tapi malam itu, saat aku menyiapkan makan malam, aku menemukan pesan di ponsel Ardi. Pesan itu bukan untukku, pesan itu dari Rina. Kata-katanya manis, intim, bahkan hampir seperti bisikan rahasia. Aku menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Tidak mungkin, pikirku. Namun, aku segera menutup ponsel itu, berusaha menenangkan diri. Aku menolak untuk percaya. Ardi dan Rina, mereka pasti punya penjelasan. Pasti ada alasan yang masuk akal. Aku mencoba tidur, meski pikiranku gelisah. Keesokan harinya, aku berusaha bersikap normal. Aku berbicara dengan Ardi tentang pekerjaan, tentang proyek yang harus kulanjutkan, mencoba menepis rasa cemas. Namun setiap kali Ardi tersenyum padaku, hatiku seperti ditusuk. Ada sesuatu yang salah, dan aku tidak bisa lagi menutup mata terhadap rasa curiga. Hari ketiga setelah pulang, aku memutuskan untuk menanyakan langsung kepada Rina. Kami duduk di teras, udara sore hangat menyelimuti kami. Rina, ada yang ingin kubicarakan, kataku pelan, mencoba terdengar tenang. Ia menatapku dengan senyum hangat, tetapi matanya seolah menyimpan rahasia. Apa itu, Evie? Aku menelan ludah, mencoba menyusun kata-kata. Kamu?
Apakah ada sesuatu yang terjadi saat aku dinas? Aku menatapnya tajam, berharap melihat kejujuran. Namun Rina hanya tersenyum, dan tanpa jawaban langsung, ia mengalihkan pembicaraan. Evie, kamu terlalu stres. Santai saja. Aku hanya menjaga rumah dan membantu Ardi, katanya sambil tertawa kecil. Namun, aku tahu itu bukan jawaban yang sebenarnya. Aku mulai mengingat setiap detil seminggu terakhir, nada gugup Ardi di telepon, tawa yang terdengar di latar belakang saat aku menelepon, pesan yang kutemukan tapi kubiarkan. Semua itu seperti potongan puzzle yang perlahan mulai menyatu. Aku memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Aku memeriksa ponsel Rina ketika ia meninggalkan rumah sebentar, tanpa sengaja melihat beberapa chat yang seharusnya tidak kutahu. Kata-kata manis dan mesra itu membuat dada terasa sesak. Aku merasa dunia runtuh seketika. Ardi dan Rina, mereka telah mengkhianatiku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Hati dan pikiranku kacau balau. Semua kenangan manis dengan Ardi tiba-tiba terasa palsu. Rasa sakitnya begitu tajam, seakan setiap momen indah yang aku percayai selama ini hanyalah topeng untuk menutupi pengkhianatan mereka. Hari berikutnya, aku menghadapi Ardi secara langsung. Aku menatap matanya, berusaha menahan air mata yang ingin tumpah. Ardi, apa yang terjadi seminggu ini? Apa kalian? Ucapku dengan suara gemetar. Ia menatapku, matanya berkaca-kaca, tapi bukan karena penyesalan. Ada rasa takut, gugup, bahkan sedikit bersalah, namun tidak cukup untuk menutupi kenyataan. Ardi akhirnya tersungkur di kursi, menundukkan kepala. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, katanya pelan. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan amarah yang mendidih. Katakan saja. Katakan semuanya, Ardi. Suaraku meninggi, tetapi tetap ada getaran emosi yang pecah di dalamnya. Ia menatapku dengan mata yang seolah hampa. Evie, aku bersalah. Aku berselingkuh dengan Rina. Selama seminggu kamu pergi, aku tidak bisa menahan diri. Suaranya pecah, tapi aku hanya bisa menatapnya dengan campuran amarah dan rasa sakit yang luar biasa. Rina masuk ke ruangan saat itu, wajahnya pucat. Aku menatapnya tajam, hati terasa hancur berkeping-keping. Rina, bagaimana bisa kamu, kakakku sendiri? Suaraku pecah. Ia menunduk, air matanya mengalir, tetapi bukan karena menyesal. Ada sesuatu di matanya yang membuatku merinding. Mereka berdua mulai bercerita, dengan kata-kata yang semakin menyakitkan. Semua yang kulupakan selama seminggu, semua yang kupercaya, ternyata hanyalah kebohongan. Mereka tertawa, berbagi cerita kecil, dan bahkan, mereka merasa bahagia bersama. Rasa bahagia itu menusuk hatiku seperti belati. Aku merasa semua duniamu runtuh dalam hitungan detik. Semua cinta yang aku percayai, semua rasa aman yang kupunya, kini sirna. Aku merasa lelah, hancur, dan sekaligus marah. Bagaimana mungkin mereka tega? Bagaimana mungkin kakakku sendiri mengkhianatiku dengan pria yang paling kucintai di dunia ini? Malam itu, aku duduk sendiri di kamar, menatap langit-langit. Air mata menetes, campur aduk dengan amarah yang mendidih. Aku merasa hidupku telah dicuri, dibakar habis oleh pengkhianatan yang tidak pernah kupikirkan sebelumnya. Namun, di tengah rasa sakit itu, sebuah tekad mulai terbentuk. Aku tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa suatu hari, aku akan membuat mereka merasakan sakit yang sama. Aku akan bangkit dari kehancuran ini, membangun hidupku sendiri, dan membuktikan bahwa aku bisa lebih kuat dari pengkhianatan mereka. Aku akan membalas, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kebahagiaan yang tak terbayangkan, sebuah kebahagiaan yang akan mereka lihat, namun tidak bisa mereka sentuh. Hari demi hari setelah pengkhianatan itu, aku mencoba menenangkan diri, walau hatiku terus bergejolak. Aku mengamati mereka, melihat bagaimana mereka tampak bahagia, sementara aku menelan rasa sakit dan dendam yang mulai matang. Setiap senyum mereka adalah pengingat bahwa hidupku pernah dikhianati, tetapi juga menjadi bahan bakar tekadku untuk membalas. Aku tahu, balas dendamku tidak akan instan. Ini akan menjadi proses panjang, tetapi aku siap. Aku akan meninggalkan mereka, membangun dunia baru,
dan memastikan bahwa ketika mereka akhirnya menyadari keberadaanku, mereka akan merasakan kehancuran yang setara dengan apa yang telah mereka lakukan padaku. Dan saat itu, aku mulai merencanakan langkahku, menyusun strategi untuk bangkit, dan mempersiapkan diriku untuk hidup baru yang lebih indah, lebih kaya, dan lebih bahagia, tanpa mereka. Hari itu terasa berbeda sejak pagi. Udara di rumah terasa tebal, seakan menahan napas, menunggu ledakan yang tak bisa dihindari. Aku duduk di ruang tamu, memegang cangkir kopi, mencoba menenangkan diri. Tapi hatiku tak pernah tenang. Rasa curiga, sakit, dan dendam bercampur menjadi satu. Pagi itu, Rina tersenyum padaku dengan cara yang aneh. Ada sesuatu di matanya yang membuatku tak bisa berpaling. Aku menatapnya, mencoba membaca maksudnya, tapi senyum itu seolah menantang. "Evie, kita perlu bicara," katanya sambil duduk di hadapanku. Aku menelan ludah, jantung berdegup kencang. "Apa yang ingin kau bicarakan, Rina?" tanyaku, berusaha terdengar tenang, walau seluruh tubuhku tegang. Rina menarik napas dalam-dalam, menatapku lurus ke mata. "Evie, aku hamil." Sekejap, dunia seakan berhenti berputar. Kata-kata itu menusuk telinga, menusuk hatiku, dan membuat paru-paruku terasa sesak. Aku menatapnya, membeku. "Apa maksudmu?" Suaraku nyaris tak terdengar. Rina menunduk, kemudian menatapku lagi dengan mata berkaca-kaca. Aku hamil 5 bulan, Evie, dari Ardi." Tubuhku terasa lemas. 5 bulan. 5 bulan. Artinya semua ini sudah berlangsung lama sebelum aku mengetahui kebenaran. Semua senyum, semua perhatian, semua kepedulian yang mereka tunjukkan selama aku dinas, hanyalah topeng. Hati dan pikiranku hancur berkeping-keping. Aku berdiri, marah dan terpukul sekaligus. Kau tega, Rina? Kakakku sendiri? Dan kau, Ardi, bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Aku mempercayaimu sepenuh hati." Suaraku meninggi, terdengar getir dan patah hati. Ardi muncul dari belakang, wajahnya pucat, menunduk. "Evie, aku tidak bisa menjelaskannya. Aku sudah tidak bisa menahan diri." Suaranya pecah, tapi hatiku sudah terlalu sakit untuk mendengarkan. Aku menatap mereka berdua, campuran amarah, kecewa, dan duka yang luar biasa menguasai diriku. "Jadi, selama aku pergi, kalian melakukan ini?" Aku menatap Rina, matanya tak bisa menipu lagi. Ada kebanggaan kecil dalam sorot matanya, seolah ia menantikan reaksiku. Rina mengangguk perlahan. "Iya, Evie, aku tahu ini sulit diterima. Tapi aku ingin Ardi menjadi ayah bagi anakku. Aku ingin kita menikah. Dan aku ingin kamu pergi dari hidupnya." Rasanya seakan tanah di bawah kakiku runtuh. Aku terdiam, tidak percaya bahwa semua yang kulakukan, semua cinta dan kepercayaanku, kini hancur dalam sekejap. Semua rencana hidupku bersama Ardi, hancur. Semua mimpi tentang rumah tangga yang hangat, sirna. Air mata menetes, tapi bukan hanya karena sedih. Ada rasa marah, sakit, dan rasa dikhianati yang begitu dalam. Aku menatap mereka berdua, mencoba menahan suara yang pecah. Kalian benar-benar tega. Kakakku sendiri, dan suamiku, 2 orang yang paling kucintai, mengkhianatiku. Ardi mencoba mendekatiku, tangannya ingin menyentuhku, tapi aku menolaknya dengan tegas. "Jangan sentuh aku, Ardi. Aku tidak mau mendengar alasanmu. Aku tidak mau melihat senyummu. Aku hancur karena kalian berdua." Rina menunduk, menyesal? Mungkin. Tapi ada sesuatu di matanya yang membuatku merinding. Ketegasan bahwa ia ingin mendapatkan apa yang ia inginkan, bahkan dengan menghancurkanku. Hari itu, aku menutup diri di kamar, menatap dinding kosong. Pikiran-pikiran gelap berkecamuk di kepala. Bagaimana bisa mereka begitu kejam? Bagaimana bisa kakakku sendiri merencanakan kehamilan ini hanya untuk menikahi suamiku? Semua rasa sakit itu begitu nyata, begitu menghancurkan. Malamnya, aku berjalan ke balkon, menatap langit malam. Bintang-bintang tampak jauh dan dingin, seperti dunia di luar sana yang tidak peduli pada penderitaanku. Aku merasakan campuran amarah,
dendam, dan kehilangan yang tidak pernah kurasakan. Sebelumnya, Suara detak jantungku terdengar keras, menandakan kemarahan yang mendidih. Aku tahu satu hal, aku tidak bisa membiarkan ini berlalu. Aku tidak bisa membiarkan mereka menikmati kebahagiaan ini sementara aku dihancurkan. Hatiku dipenuhi tekad bahwa aku harus bangkit, membangun hidup baru, dan membalas semua pengkhianatan ini. Namun sebelum itu, aku harus menghadapi kenyataan yang paling pahit. Suami dan kakak yang seharusnya menjadi keluargaku kini menjadi musuhku. Mereka menikah dengan alasan egois, mengkhianatiku selama bertahun-tahun, dan sekarang mereka tampak bahagia, menatap masa depan dengan keyakinan bahwa aku tidak lagi berhak berada di sisi mereka. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan ketegangan yang luar biasa. Setiap kali aku melihat Ardi dan Rina bersama, hatiku terasa seperti ditusuk. Mereka tampak mesra, berbagi senyum, berbicara dengan nada lembut yang dulu hanya aku yang mendapatkannya. Aku merasa seperti hantu dalam rumahku sendiri. Suatu hari, aku mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara lagi. Rina, Ardi, kalian sadar, kan, bahwa kalian menghancurkanku? kataku sambil menahan air mata. Mereka menatapku dengan dingin. Rina tersenyum tipis. Aku sadar, Evi. Tapi aku ingin Ardi. Aku ingin anak ini, dan aku akan mendapatkannya. Kamu harus pergi. Aku menelan ludah. Kata-kata itu menusuk jantungku, tetapi juga menyalakan api dendam dalam hatiku. Mereka tidak hanya menghancurkanku, mereka merencanakannya dengan hati dingin. Dan aku akan membalas. Aku mulai merencanakan langkahku. Tidak dengan teriakan atau pertengkaran, tapi dengan strategi yang rapi. Aku akan meninggalkan mereka, membangun kehidupan baru yang lebih indah, lebih bahagia, dan lebih kaya. Aku akan membuktikan bahwa kebahagiaan tidak tergantung pada mereka, dan ketika mereka akhirnya melihatku, mereka akan menyesal. Hari-hari berikutnya, aku menyiapkan diriku secara mental dan emosional. Aku tahu bahwa untuk membalas dendam, aku harus kuat, bijaksana, dan sabar. Aku mulai menutup diri dari interaksi dengan mereka sebanyak mungkin, menjaga jarak sambil tetap berada di rumah karena tidak ada pilihan lain untuk sementara waktu. Sementara itu, Ardi dan Rina tampak semakin bahagia, semakin nyaman dengan kebohongan yang mereka buat nyata. Mereka membicarakan nama-nama bayi, rencana pernikahan, dan masa depan seakan aku tidak pernah ada. Setiap kata mereka seperti duri yang menusuk hatiku, tetapi juga menjadi bahan bakar bagi tekadku. Aku berbaring di malam hari, menatap langit-langit kamar. Hatiku dipenuhi amarah dan duka, tetapi juga perencanaan. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa suatu hari, aku akan keluar dari rumah ini, meninggalkan mereka, dan membuktikan bahwa aku bisa bahagia tanpa mereka. Bahwa kebahagiaanku akan menjadi balas dendam yang paling menyakitkan bagi mereka. Dan saat itu, aku menyadari satu hal, pengkhianatan ini bukanlah akhir hidupku. Ini hanyalah awal dari perjalanan baru, perjalanan untuk membuktikan bahwa aku bisa bangkit, lebih kuat, dan lebih bahagia dari sebelumnya. Aku menutup mata dengan tekad, menunggu hari ketika dunia mereka akan terguncang oleh keberhasilan dan kebahagiaanku sendiri. Hari-hari setelah pengungkapan kebenaran terasa seperti neraka yang tak berujung. Setiap sudut rumah, setiap aroma, bahkan setiap senyum Ardi dan Rina menjadi pengingat pahit bahwa dunia yang kukenal telah hancur. Aku berjalan seperti orang setengah hidup, menelan air mata dan amarah yang mendidih di dada. Awalnya, aku mencoba tetap tinggal. Berpikir bahwa mungkin mereka bisa berubah, mungkin mereka bisa menyesali perbuatannya. Tapi kenyataannya, Ardi dan Rina semakin nyaman dalam kebahagiaan mereka yang penuh tipu daya. Mereka tertawa bersama, merencanakan masa depan bayi yang akan lahir, dan menyebutku seakan aku hanyalah hantu masa lalu yang tak lagi relevan. Aku menatap Ardi saat ia menyentuh perut Rina, tersenyum penuh kasih, dan hatiku hancur berkeping-keping. Bagaimana bisa dia, pria yang dulu kukagumi, kini dengan mudah menunjukkan kasih sayang kepada wanita yang mengkhianatiku? Bagaimana bisa kakakku, yang seharusnya menjadi sahabat dan pelindungku, begitu tega melakukan ini? Aku tidak bisa tinggal lebih lama. Tidak bisa lagi menonton pengkhianatan itu tanpa melakukan sesuatu. Aku mulai merencanakan langkahku,
memikirkan cara untuk keluar dari belenggu sakit yang mereka ciptakan. Setiap detik di rumah itu menjadi siksaan, dan aku tahu satu-satunya cara untuk bertahan adalah pergi. Hari berikutnya, aku mengemas barang-barangku dengan hati-hati. Setiap pakaian, setiap buku, setiap kenangan yang tersisa, kuletakkan rapi dalam koper. Tidak ada tangisan, tidak ada pertengkaran, hanya ketegasan dan tekad yang mendidih. Aku tahu, pergi bukan berarti menyerah. Pergi berarti aku akan bangkit, membangun hidup baru, dan menyiapkan balas dendam yang akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Rina dan Ardi mencoba menghentikanku. Evi, tunggu. Jangan pergi begitu saja, kata Ardi, suaranya terdengar panik untuk pertama kalinya. Aku menatapnya dingin. Pergi adalah satu-satunya cara aku bisa bertahan dari kalian. Aku tidak butuh alasan lain, jawabku tegas. Rina mendekat, mencoba menahan tangisku dengan air mata palsu. Aku minta maaf, kami hanya ingin bahagia. Aku menatapnya dan tertawa pahit. Bahagia? Dengan menghancurkan hidup orang lain? Kalian tahu betapa dalamnya pengkhianatan ini, tapi kalian tetap melangkah maju dengan santai. Pergi adalah jawaban terbaikku. Dan suatu hari, kalian akan menyesal telah melakukan ini. Aku meninggalkan rumah dengan langkah pasti, meski hati terasa hancur. Setiap langkah menjauh dari rumah itu adalah langkah menuju kebebasan, meski penuh dengan rasa sakit. Di jalanan, udara malam terasa dingin, tapi ada sesuatu yang hangat mulai muncul di dalam diriku, rasa kebebasan dan tekad untuk membangun hidup baru. Aku menginap di hotel murah untuk sementara, merencanakan masa depanku. Tidak ada lagi rumah itu, tidak ada lagi Ardi dan Rina, hanya aku dan tekadku untuk bangkit. Hari-hari pertama terasa berat, penuh dengan kesepian dan rasa sakit yang mendalam. Tapi setiap malam, aku menatap langit dan bersumpah pada diriku sendiri, suatu hari, aku akan lebih bahagia dari mereka. Suatu hari, mereka akan melihatku hidup lebih baik, lebih kaya, dan lebih bahagia, sementara mereka harus menanggung rasa penyesalan dan kehilangan. Selama beberapa minggu, aku mulai menata ulang hidupku. Aku mengambil pekerjaan baru di kota lain, jauh dari kenangan pahit itu. Aku mulai menabung, memperbaiki penampilan, dan fokus pada diriku sendiri. Aku menyadari bahwa satu-satunya cara untuk membalas dendam adalah dengan membangun kesuksesan dan kebahagiaan yang nyata, bukan dengan pertengkaran atau konfrontasi. Dalam proses itu, aku bertemu dengan banyak orang baru, membangun jaringan pertemanan dan profesional. Aku mulai menyadari bahwa dunia ini jauh lebih besar daripada rumah kecilku, Ardi, atau Rina. Ada begitu banyak kesempatan, begitu banyak hal yang bisa kulakukan untuk membuktikan bahwa aku mampu bangkit. Suatu malam, di sebuah restoran mewah, aku bertemu dengan seorang pria kaya dan tampan bernama Adrian. Ia memiliki aura percaya diri yang menawan, namun tetap sopan dan penuh perhatian. Kami mulai berbicara, dan entah bagaimana, percakapan itu terasa alami. Aku merasa nyaman, sesuatu yang sudah lama hilang sejak pengkhianatan itu terjadi. Adrian ternyata seorang pengusaha sukses yang juga menghargai integritas dan ketulusan. Ia tertarik pada caraku menghadapi hidup, cara aku tetap tegar meski dikhianati. Aku mulai merasa bahwa untuk pertama kalinya sejak seminggu yang mengerikan itu, ada kemungkinan untuk bahagia kembali. Hari demi hari, aku dan Adrian semakin dekat. Ia bukan hanya pria tampan dan kaya, tapi juga pendengar yang baik. Ia memahami luka yang aku rasakan, tanpa menghakimi, tanpa menekan. Ia memberiku ruang untuk bangkit, tapi juga memegang tanganku saat aku merasa rapuh. Bersamanya, aku mulai merasakan hidup kembali, merasakan kebahagiaan yang tulus, bukan kebahagiaan yang dipenuhi kepalsuan dan pengkhianatan. Sementara itu, kabar tentang kehamilan Rina dan pernikahannya dengan Ardi terdengar samar-samar melalui teman lama. Aku tidak lagi terlalu peduli dengan mereka, karena fokusku kini pada kebahagiaanku sendiri. Namun, aku tetap memantau dari jauh, karena rasa dendam dan keinginan untuk membalas belum sepenuhnya hilang. Aku tahu suatu hari, kebahagiaan yang akan kubangun akan menjadi balas dendam yang paling menyakitkan bagi mereka. Aku menyadari sesuatu yang penting. Pergi bukanlah kekalahan. Pergi adalah kemenangan pertama. Kemenangan karena aku tidak menyerah pada pengkhianatan mereka.
Aku membebaskan diriku dari penderitaan dan mulai menata masa depan yang lebih cerah. Setiap langkah yang kutempuh, setiap keputusan yang kuambil, adalah fondasi dari hidup baru yang lebih kuat, lebih indah, dan lebih kaya. Bulan-bulan berlalu, dan aku semakin mapan dalam hidup baru. Aku memiliki karir yang stabil, teman-teman yang tulus, dan Adrian yang selalu ada di sisiku. Setiap senyum, setiap tawa, terasa lebih manis karena aku telah melewati kegelapan yang paling dalam. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa diambil oleh orang lain, bahkan oleh mereka yang paling dekat sekalipun. Suatu hari, aku melihat foto keluarga lama di media sosial. Ardi dan Rina tersenyum, Rina menampilkan perutnya yang mulai membesar. Sebuah rasa campur aduk muncul, ada sedikit iri, tapi juga kepuasan yang dalam. Aku tersenyum sendiri, karena aku tahu sesuatu yang mereka tidak sadari, aku telah pergi, dan aku bahagia. Mereka tetap di sana, dalam kebahagiaan yang tercipta dari pengkhianatan, sementara aku telah menciptakan kebahagiaan yang nyata dan tulus. Aku menatap cermin suatu malam, melihat diriku yang lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih indah dari sebelumnya. Air mata menetes, bukan karena kesedihan, tapi karena rasa syukur dan kemenangan pribadi. Aku telah melalui penderitaan, pengkhianatan, dan rasa sakit, dan sekarang aku berdiri tegak, siap menghadapi dunia dengan kepala tinggi. Aku tahu perjalanan belum selesai. Balas dendam sejati belum terjadi. Tapi aku yakin, kebahagiaan yang akan kubangun akan menjadi pelajaran yang paling pahit bagi mereka yang pernah mengkhianatiku. Dan suatu hari, ketika mereka melihatku hidup dengan penuh kemewahan, cinta, dan kebahagiaan, mereka akan menyesal. Hari itu, aku menutup mata, tersenyum dalam kesunyian kamar hotelku. Aku bebas. Aku telah pergi dari kehidupan yang penuh pengkhianatan. Aku meninggalkan Ardi dan Rina, meninggalkan semua penderitaan, dan memulai bab baru yang penuh harapan, kekuatan, dan kebahagiaan. Dan aku tahu, langkah berikutnya adalah membuktikan bahwa hidupku bisa lebih indah tanpa mereka, dan bahwa balas dendam terbaik adalah hidup bahagia dengan sepenuh hati. 4 tahun. 4 tahun mereka telah menyimpan rahasia itu dari pandanganku, dari cintaku, dari seluruh hidupku. Aku baru mengetahuinya sekarang, setelah semua penderitaan yang kulalui, setelah pengkhianatan mereka menjadi nyata di hadapanku. Suamiku, Ardi, dan kakakku, Rina, mereka telah berselingkuh jauh sebelum aku menyadarinya. Aku duduk di sebuah kafe mewah, memegang secangkir kopi panas, ketika seorang teman lama, yang tak kusangka, membawa kabar yang membuat darahku mendidih. Temanku itu, yang dulu dekat dengan Rina, tanpa sengaja menceritakan rahasia gelap yang selama ini tersembunyi. Evie, kau tidak akan percaya. Sebenarnya, Ardi dan Rina sudah dekat sejak dulu. Bahkan sebelum suamimu meninggal 4 tahun lalu. Mereka sudah berselingkuh, katanya lirih. Aku menatapnya, tak percaya. 4 tahun. 4 tahun penuh kepalsuan, kebohongan, dan pengkhianatan yang terselubung rapi. Semua hal yang kulihat selama ini hanyalah lapisan tipis dari realitas yang mengerikan. Hatiku terasa seperti dicengkeram dan diputar-putar. Setiap detik yang kulalui bersama mereka kini terasa penuh tipu daya. Rina, kakakku sendiri, ternyata ia sengaja menunggu kesempatan. Kesempatan itu datang ketika aku harus pergi dinas. Ia merencanakan semuanya, menunggu saat yang tepat untuk mendapatkan Ardi, untuk memastikan kehamilan yang akan menjadi alat untuk menikahinya. Dan Ardi, suamiku, pria yang dulu kukagumi dan percayai sepenuh hati, ternyata memiliki sisi gelap yang tak pernah kuketahui. Ia dengan mudah menyerah pada godaan, pada rasa suka dan cinta yang salah, meninggalkanku demi kesenangan sesaat. Aku menatap kopi di tanganku gemetar. Rasanya seperti baru saja ditikam dari semua sisi. 4 tahun kebohongan, 5 bulan pengkhianatan terang-terangan, dan kini pengungkapan masa lalu yang menambah luka dalam dadaku. Semua itu membuatku sadar bahwa aku telah dimanfaatkan, dibohongi, dan diperlakukan seolah aku tidak penting. Sore itu, aku menutup mataku, mengingat semua detik yang kulalui. Bagaimana Ardi selalu tampak perhatian, tapi ternyata itu hanyalah sandiwara untuk menutupi hasratnya pada kakakku. Bagaimana Rina selalu tersenyum hangat padaku, seakan menjadi kakak yang peduli,
Padahal ia menyiapkan jebakan yang begitu sempurna. Semua kenangan indah yang kupikir nyata, kini berubah menjadi duri yang menusuk hati. Aku tidak bisa menahan amarah yang mendidih. Bagaimana mungkin mereka begitu tega? Bagaimana mungkin kakakku sendiri merencanakan kehamilan itu hanya untuk menikahi suamiku dan membuatku pergi dari kehidupannya? Semua perasaan yang kulabuhkan padanya, semua cinta yang kuberikan, kini berubah menjadi bahan bakar kemarahan dan dendamku. Aku berdiri, menatap luar jendela kafe, dan merasakan tekad yang membara. Aku tidak bisa lagi hanya meratapi pengkhianatan itu. Aku harus bangkit, meninggalkan mereka, dan membuktikan bahwa hidupku tidak akan hancur hanya karena mereka berdua. Aku harus menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati bisa kulakukan sendiri, tanpa mereka. Malamnya, aku pulang ke apartemen baru yang kubeli jauh dari rumah lama. Di sana, aku menata diriku sendiri, menyiapkan masa depan. Aku mulai fokus pada pekerjaan, memperluas jaringan, dan membangun karir yang stabil. Semua rasa sakit dan dendam kuubah menjadi energi untuk maju, untuk membuktikan bahwa aku mampu hidup tanpa mereka. Dalam proses itu, aku bertemu Adrian kembali. Pria kaya dan tampan yang penuh perhatian itu menjadi titik terang dalam hidupku. Ia bukan hanya menyayangiku, tapi juga mengagumiku karena caraku bangkit dari luka yang begitu dalam. Dengan Adrian, aku belajar kembali percaya, belajar kembali untuk membuka hati tanpa rasa takut dikhianati. Namun di tengah kebahagiaan baru itu, bayangan Ardi dan Rina tetap menghantui pikiranku. Aku tahu suatu hari, aku harus menunjukkan kepada mereka bahwa kebahagiaan yang kubangun adalah balas dendam terbaik. Bahwa meski mereka berusaha menghancurkan hidupku, aku mampu membalikkan keadaan dan menaklukkan dunia dengan caraku sendiri. Aku mulai merencanakan langkah-langkah strategis. Setiap investasi yang kubuat, setiap keputusan karir, setiap langkah dalam hubungan dengan Adrian, semuanya kujalani dengan kesadaran bahwa ini bukan hanya tentang kebahagiaan pribadiku, tapi juga tentang membuktikan kepada mereka bahwa mereka salah besar. Suatu malam, Adrian bertanya dengan lembut, "Evi, apa yang membuatmu begitu kuat sekarang?" Aku tersenyum tipis, menatap matanya. Pengkhianatan mereka, itu yang membuatku sadar bahwa aku harus hidup untuk diriku sendiri. Bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada siapapun, terutama mereka. Adrian menggenggam tanganku, dan aku merasakan kehangatan yang berbeda dari semua pengalaman sebelumnya. Aku tahu, dengan pria ini di sisiku, aku bisa melangkah lebih jauh. Aku bisa membangun kehidupan yang tak hanya bahagia, tapi juga stabil, mewah, dan penuh prestasi. Hari-hari berlalu, dan aku semakin sukses dalam karir serta kehidupan pribadiku. Aku mulai membangun rumah baru, membeli mobil impian, dan menjalani hidup yang penuh kemewahan. Aku merasa setiap pencapaian adalah batu loncatan, bukan hanya untukku, tapi juga sebagai bukti bahwa hidupku tidak pernah hancur, meski Ardi dan Rina telah berusaha menghancurkannya. Sementara itu, kabar tentang pernikahan mereka terdengar samar melalui teman lama. Rina hamil 5 bulan, Ardi menikahinya, dan mereka tampak bahagia. Tapi aku tidak lagi peduli dengan kebahagiaan palsu itu. Aku fokus pada dunia baru yang kubangun, pada cinta yang tulus dan nyata yang kubagi dengan Adrian. Aku menyadari satu hal penting, pengkhianatan itu bukan akhir hidupku. Ini hanyalah batu ujian yang membentukku menjadi lebih kuat. Aku belajar bahwa meski orang-orang yang kita cintai bisa mengkhianati, kita tetap memiliki kekuatan untuk bangkit, membangun kebahagiaan sendiri, dan menunjukkan kepada dunia bahwa kita mampu menaklukkan rasa sakit dengan keberanian dan keteguhan hati. Malam itu, aku menatap langit dari balkon apartemen baruku. Cahaya lampu kota berkilauan, seakan memberiku inspirasi dan harapan. Aku tersenyum dalam diam, merasakan kepuasan yang hangat. Aku telah mengetahui kebenaran masa lalu, telah menghadapi kenyataan pahit, dan sekarang aku siap menatap masa depan dengan penuh percaya diri. Aku tahu suatu hari, Ardi dan Rina akan melihatku, melihat keberhasilanku, dan menyadari bahwa mereka telah kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Dan saat itu, aku akan merasakan kepuasan batin yang tak bisa diberikan oleh siapapun, bahwa balas dendam sejati bukanlah menghancurkan orang lain, tapi bangkit dan hidup lebih baik dari sebelumnya. Dengan tekad yang membara, aku menutup mata malam itu. Aku tahu perjalanan masih panjang,
tapi aku yakin, aku akan menang, bukan dengan kebencian, tapi dengan kebahagiaan dan kesuksesan yang nyata. Dan suatu hari, Ardi dan Rina akan menyesal telah mengkhianatiku selama 4 tahun terakhir. Setelah pengkhianatan Ardi dan Rina, aku memutuskan bahwa hidupku harus benar-benar berbeda. Aku tidak bisa lagi berada di bayang-bayang mereka, tidak bisa lagi menjadi korban dari kebohongan yang sudah bertahun-tahun membayangiku. Setiap detik yang kuhabiskan untuk meratapi masa lalu hanyalah membuang waktu yang bisa kugunakan untuk membangun masa depan yang lebih cerah. Hari-hari pertama di kota baru terasa sepi, tapi juga menenangkan. Aku menyewa apartemen kecil, memulai pekerjaan baru, dan belajar menata hidupku kembali dari nol. Semua langkah terasa sulit di awal, tapi ada kepuasan tersendiri ketika aku menyadari bahwa aku bisa hidup tanpa mereka, bahwa aku masih punya kontrol atas hidupku sendiri. Pada suatu sore, aku diundang ke sebuah acara amal yang diadakan oleh salah satu perusahaan tempat aku bekerja. Di sana aku bertemu dengan Adrian, pria kaya dan tampan yang entah bagaimana, langsung membuatku merasa nyaman. Ia tersenyum hangat padaku, tanpa ada rasa penghakiman, dan itu membuatku sedikit rileks di tengah suasana mewah yang asing bagiku. Percakapan pertama kami sederhana, tentang pekerjaan, pengalaman hidup, dan impian masing-masing. Tapi ada sesuatu yang membuatku penasaran dan nyaman bersamanya. Adrian bukan hanya tampan dan kaya, tetapi juga cerdas, perhatian, dan mampu membaca emosi orang lain. Aku merasa aman untuk membuka sebagian luka yang selama ini kupendam. Hari demi hari, pertemuan itu berlanjut. Adrian mengundangku untuk makan malam, menemani pameran seni, atau sekadar berbincang di kafe mewah. Aku mulai merasakan getaran yang tak pernah kurasakan lagi sejak pengkhianatan itu. Kehadiran Adrian bukan hanya memberikan kebahagiaan emosional, tetapi juga energi positif yang membuatku ingin bangkit lebih kuat. Sementara itu, aku terus fokus pada pekerjaanku. Aku meningkatkan kemampuan profesional, membangun jaringan bisnis, dan mulai mendapat perhatian dari perusahaan besar. Perlahan, namaku mulai dikenal karena dedikasi dan prestasi. Setiap proyek yang berhasil kuatur, setiap pencapaian yang kutorehkan, terasa seperti kemenangan pribadi yang menguatkan tekadku. Dalam proses itu, aku mulai menata penampilan dan gaya hidup. Aku memanjakan diri dengan hal-hal yang dulu terasa mustahil, busana elegan, mobil mewah, apartemen nyaman, dan liburan singkat. Semua ini bukan sekadar kemewahan, tapi simbol kebebasan dan keberhasilan yang kuperoleh dengan kerja keras sendiri. Aku membuktikan pada diri sendiri bahwa aku mampu bangkit dan menikmati hidup tanpa harus tergantung pada siapapun, termasuk mereka yang pernah mengkhianatiku. Adrian selalu berada di sisiku, mendukungku tanpa menekan. Ia menjadi teman, penasihat, dan pelindung emosional. Bersamanya, aku belajar menikmati hidup lagi, belajar untuk percaya pada orang lain, dan belajar bahwa cinta sejati bukan tentang kepemilikan, tetapi tentang saling menghargai dan membangun kebahagiaan bersama. Suatu malam, Adrian mengajakku ke sebuah villa di tepi pantai. Langit malam dipenuhi bintang, angin laut menyapa lembut. Aku duduk di teras, menikmati ketenangan yang begitu berbeda dari kekacauan hidupku sebelumnya. Adrian duduk di sampingku, menggenggam tanganku. "Evi, aku bangga padamu. Kamu kuat, cerdas, dan pantas mendapatkan semua kebahagiaan ini," katanya lembut. Aku tersenyum, menatap mata birunya yang tulus. Aku merasa nyaman, dihargai, dan dicintai tanpa harus menutupi luka atau berpura-pura. Malam itu, aku merasa bahwa hidup baru yang kujalani jauh lebih indah daripada mimpi yang pernah kupercaya bersama Ardi. Beberapa bulan kemudian, aku semakin sukses. Aku memiliki bisnis kecil yang berkembang pesat, jaringan sosial yang luas, dan kehidupan yang penuh kemewahan dan kenyamanan. Aku tidak hanya membangun diri secara finansial, tetapi juga secara emosional. Aku bangkit dari rasa sakit, membangun kepercayaan diri, dan menemukan cinta yang tulus bersama Adrian. Sementara itu, kabar tentang Ardi dan Rina sampai kepadaku melalui media sosial dan teman lama. Mereka tampak bahagia, Rina dengan perutnya yang semakin membesar, Ardi tersenyum bangga di sampingnya. Tapi aku tidak lagi merasa iri atau dendam yang membutakan. Aku hanya tersenyum dalam diam, karena aku tahu sesuatu yang mereka tidak sadari.
Kebahagiaanku jauh lebih nyata dan penuh pencapaian daripada kebahagiaan mereka yang lahir dari pengkhianatan. Aku mulai menikmati setiap momen hidup baru ini. Setiap tawa, setiap senyum, setiap pencapaian terasa lebih berharga karena kuperoleh melalui perjuangan dan tekad. Aku belajar bahwa balas dendam terbaik bukanlah dengan menyakiti orang lain, tapi dengan hidup lebih baik, lebih bahagia, dan lebih sukses dari sebelumnya. Adrian dan aku semakin dekat. Hubungan kami bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang saling mendukung dan membangun masa depan bersama. Aku merasa kuat, bukan karena aku tidak pernah terluka, tetapi karena aku mampu bangkit dari luka itu dengan kepala tegak dan hati yang penuh harapan. Setiap kali aku menatap cermin, aku melihat sosok wanita yang lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih indah dari sebelumnya. Sosok yang tidak lagi tergantung pada pengkhianatan masa lalu, tetapi mampu menentukan jalan hidupnya sendiri. Aku merasa bangga pada diriku sendiri, karena aku telah membuktikan bahwa kebahagiaan sejati bisa diciptakan, bukan diberikan oleh orang lain. Dalam perjalanan hidup baru ini, aku juga mulai membantu orang lain yang pernah mengalami pengkhianatan atau kesedihan. Aku membagikan pengalaman dan pelajaran hidupku, menjadi inspirasi bahwa setiap luka bisa dijadikan batu loncatan untuk menjadi lebih kuat dan sukses. Aku merasa bahwa setiap pencapaian, setiap senyum, dan setiap kebahagiaan yang kuraih adalah bentuk balas dendam terbaik terhadap mereka yang pernah menghancurkanku. Aku tidak lagi menjadi korban, tapi pejuang yang bangkit dari penderitaan dengan kepala tegak dan hati yang penuh cinta dan kebahagiaan. Dan malam itu, saat Adrian memegang tanganku dan menatapku dengan penuh cinta, aku tersenyum. Aku tahu, hidup baru ini bukan hanya tentang melupakan masa lalu, tapi tentang membangun masa depan yang lebih indah, lebih bahagia, dan penuh cinta. Aku telah bangkit, dan kebahagiaan ini adalah kemenangan sejati, bukan hanya atas mereka yang pernah mengkhianatiku, tapi juga atas diriku sendiri. Aku menatap bintang di langit, merasakan angin laut yang lembut menyentuh wajahku, dan tersenyum. Hidup baru ini adalah milikku, penuh cinta, kemewahan, dan kebahagiaan yang nyata. Aku telah membuktikan bahwa meski orang yang kita cintai bisa mengkhianati, kita tetap memiliki kekuatan untuk bangkit, menemukan cinta sejati, dan menikmati hidup dengan sepenuh hati. Dan aku tahu, balas dendamku belum selesai. Tapi aku yakin, kebahagiaan yang kubangun bersama Adrian akan menjadi pelajaran paling menyakitkan bagi mereka yang pernah mengkhianatiku. Bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan pengkhianatan, dan setiap luka bisa dijadikan kekuatan untuk hidup lebih baik. Malam itu, aku menutup mata, merasakan ketenangan yang belum pernah kurasakan sejak pengkhianatan itu terjadi. Aku telah meninggalkan masa lalu, membangun masa depan, dan menemukan cinta sejati. Aku tahu perjalanan masih panjang, tapi aku yakin, aku akan terus menang, bukan dengan kebencian, tapi dengan kebahagiaan yang nyata, kesuksesan, dan cinta yang tulus. 4 tahun pengkhianatan, 5 bulan pengkhianatan terang-terangan, dan akhirnya aku menemukan kekuatanku sendiri. Hidup baru yang kubangun dengan Adrian bukan hanya tentang kebahagiaan dan cinta, tapi juga tentang balas dendam yang paling manis. Menunjukkan pada Ardi dan Rina bahwa aku mampu hidup lebih baik tanpa mereka. Setelah aku menetap dalam hidup baru, Adrian dan aku mulai sering bepergian ke luar negeri, menghadiri acara-acara sosial dan bisnis, serta menikmati kemewahan yang dulu terasa jauh dari jangkauan. Setiap langkah, setiap senyum, setiap pencapaian kuabadikan dalam hidupku, bukan sekadar untuk kenangan pribadi, tapi juga sebagai cara untuk memperlihatkan bahwa aku telah sepenuhnya bangkit. Sementara itu, kabar tentang Ardi dan Rina sampai kepadaku melalui media sosial dan teman lama. Mereka tampak bahagia di mata orang lain, Rina dengan perutnya yang membesar, Ardi tersenyum bangga di sisinya. Tapi aku tahu kebenaran di balik senyum itu. Rina mungkin mendapatkan apa yang diinginkannya, tapi aku juga tahu bahwa hatinya tak tenang. Ardi mungkin menikahinya, tapi aku bisa merasakan bahwa keduanya hidup dengan bayang-bayang pengkhianatan yang mereka buat sendiri. Aku memutuskan bahwa waktunya telah tiba untuk balas dendam emosional. Bukan dengan cara kasar, tapi dengan kebahagiaan yang nyata, yang akan menjadi duri paling tajam bagi mereka. Aku mulai memamerkan hidupku, foto-foto perjalananku ke Paris, pesta-pesta mewah, pencapaian bisnis, dan tentu saja, kebahagiaan bersama Adrian.
Setiap kali melihat mereka secara tidak langsung, melalui teman, media sosial, atau berita, aku merasakan kepuasan yang mendalam. Mereka mungkin menyangka aku hancur, tapi kenyataannya aku lebih kuat, lebih bahagia, dan lebih sukses dari sebelumnya. Kebahagiaanku adalah balas dendam yang paling menyakitkan bagi mereka. Suatu hari, aku menghadiri sebuah gala amal terbesar di kota. Adrian menemaniku, tampan dan karismatik seperti biasanya. Aku mengenakan gaun panjang berkilauan yang menekankan keanggunanku. Lampu-lampu kristal memantulkan cahaya di sekeliling kami, dan kamera-kamera menyorot senyum kami. Aku bisa merasakan semua mata tertuju padaku, termasuk mereka yang tahu tentang pengkhianatan itu, Ardi dan Rina. Dan memang benar, mereka ada di sana. Saat mataku bertemu dengan mereka, aku melihat campuran keterkejutan, iri, dan ketidakpercayaan di wajah mereka. Mereka melihatku hidup, cantik, sukses, dan bahagia. Senyumku tulus, bukan sandiwara, bukan topeng, tapi kebahagiaan nyata yang lahir dari perjuangan, bukan dari pengkhianatan. Rina menatapku, matanya membesar. Ada rasa bersalah yang terselip di sana, tapi juga ketakutan. Ardi menatapku, wajahnya pucat, bibirnya sedikit gemetar. Mereka menyadari sesuatu yang dulu mereka abaikan, bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan tipu daya, dan mereka telah kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Aku berjalan melewati mereka, tanpa berkata sepatah kata pun. Tapi tatapan kami berbicara lebih keras daripada kata-kata. Aku tidak lagi menjadi korban. Aku adalah wanita yang bangkit dari penderitaan, yang membangun hidup yang indah dan penuh cinta. Dan mereka? Mereka hanya bisa menatap, menyesal, dan merasakan rasa sakit karena kehilangan diriku. Seiring waktu, aku semakin menonjol di masyarakat. Setiap prestasi, setiap senyum, setiap momen bahagia bersama Adrian, kuperlihatkan dengan bangga. Aku membeli rumah mewah, mobil impian, dan menikmati setiap kesempatan untuk menjadikan hidupku sempurna. Balas dendamku bukan tentang menghancurkan mereka, tapi tentang membuktikan bahwa aku bisa lebih bahagia tanpa mereka. Ardi dan Rina mencoba menutupi ketidaknyamanan mereka di depan umum, tapi setiap pertemuan tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa mereka menyesal. Rina, yang dulu merencanakan kehamilan untuk menikahi suamiku, kini menyadari bahwa apa yang dia dapatkan tidak akan pernah sebanding dengan kehilangan yang mereka timbulkan. Ardi, yang dulu berpikir aku akan hancur, kini tahu bahwa aku telah menjadi wanita yang tak bisa digoyahkan. Dalam proses ini, aku juga mulai membantu orang lain yang mengalami pengkhianatan atau kesedihan. Aku membagikan pengalaman hidupku, memberi inspirasi bahwa setiap luka bisa menjadi batu loncatan untuk kesuksesan dan kebahagiaan. Banyak yang memandangku sebagai contoh wanita yang bangkit dari penderitaan, dan itu memberiku kebanggaan tersendiri. Hubungan dengan Adrian terus berkembang. Ia bukan hanya kekasih, tapi juga sahabat, pelindung, dan pasangan hidup sejati. Bersamanya, aku merasakan kebahagiaan yang tulus, bukan palsu seperti yang diberikan Ardi dan Rina. Kami berbagi impian, merencanakan masa depan, dan membangun dunia yang penuh cinta, kemewahan, dan kebahagiaan. Suatu hari, saat kami duduk di balkon villa kami yang menghadap lautan, aku menatap mata Adrian dan berkata, aku merasa beruntung bisa bangkit dari masa lalu. Aku merasa kuat, bahagia, dan dicintai. Adrian tersenyum, memegang tanganku erat, dan berkata, kamu pantas mendapatkan semua ini, Evie. Kamu luar biasa. Aku tersenyum, merasakan ketenangan dan kepuasan yang belum pernah kurasakan sejak pengkhianatan itu terjadi. Aku tahu, balas dendam terbaik telah tercapai, bukan dengan menyakiti mereka, tapi dengan hidup lebih baik, lebih bahagia, dan lebih sukses. Beberapa bulan kemudian, kabar tentang Ardi dan Rina terdengar kembali. Rina melahirkan seorang bayi, dan Ardi tetap di sisinya. Namun kebahagiaan mereka kini terasa hampa. Mereka mungkin memiliki keluarga, tapi rasa bersalah dan penyesalan selalu menghantui. Mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan padaku adalah kesalahan terbesar dalam hidup mereka, dan tidak ada kebahagiaan yang bisa mengganti kehilangan yang mereka timbulkan. Aku, di sisi lain, terus menikmati hidupku. Adrian dan aku merayakan setiap momen dengan penuh cinta, kami menjelajahi dunia,
membangun bisnis bersama, dan hidup dalam kemewahan yang lahir dari kerja keras dan ketulusan. Aku tersenyum setiap kali melihat foto-foto kebahagiaan kami, mengetahui bahwa ini adalah balas dendam terbaik, bahwa aku mampu menemukan kebahagiaan sejati, sementara mereka masih menanggung rasa sakit dan penyesalan. Suatu malam, saat kami berada di balkon rumah mewah kami, aku menatap bintang-bintang, merasakan angin laut yang lembut, dan tersenyum. Aku menyadari bahwa perjalanan hidupku yang penuh penderitaan telah membawaku ke titik ini, kebahagiaan, cinta sejati, dan kesuksesan. Aku tidak lagi terikat pada masa lalu, dan aku tahu bahwa balas dendamku telah tercapai dengan cara yang paling manis, hidup bahagia tanpa mereka. Dan di saat itu, aku berbisik dalam hati, aku menang. Aku hidup bahagia, sukses, dan dicintai. Dan mereka hanya bisa menatap dari jauh, menyesal, dan belajar bahwa pengkhianatan tidak pernah membawa kebahagiaan sejati. Hidup baru ini adalah hadiah untuk diriku sendiri. Setiap langkah, setiap keputusan, setiap senyum adalah bukti bahwa aku telah bangkit dari luka terdalam, menemukan cinta sejati, dan membangun dunia yang penuh kemewahan dan kebahagiaan. Aku tidak hanya membalas dendam, tapi juga membuktikan bahwa kekuatan, keberanian, dan keteguhan hati bisa mengubah penderitaan menjadi kemenangan terbesar dalam hidup. Dengan Adrian di sisiku, aku menatap masa depan dengan penuh harapan. Aku tahu, apapun yang terjadi, aku telah menemukan jalan yang benar, jalan kebahagiaan sejati, kesuksesan, dan cinta yang tulus. Dan setiap kali bayangan Ardi dan Rina muncul dalam pikiranku, aku hanya tersenyum, karena aku tahu, balas dendam terbaik adalah hidup bahagia, dan aku telah membuktikannya dengan sepenuh hati. Aku menutup mata malam itu, merasakan ketenangan yang luar biasa. Dunia mungkin pernah menghancurkan hatiku, tapi aku telah membangunnya kembali lebih indah daripada sebelumnya. Dan dengan Adrian, kebahagiaan itu kini abadi. Aku telah pergi dari masa lalu yang kelam, dan kini hidupku adalah cerita kemenangan, cinta, dan kebahagiaan sejati. 4 tahun pengkhianatan, 5 bulan luka terang-terangan, dan kini aku berdiri di puncak kebahagiaan yang sejati. Ardi dan Rina telah pergi dari hidupku, meninggalkan masa lalu yang penuh kepedihan dan pengkhianatan. Namun, setiap luka yang mereka tinggalkan telah menguatkanku, menjadikanku wanita yang lebih tegar, lebih cerdas, dan lebih bahagia. Dengan Adrian di sisiku, aku menemukan cinta yang tulus, bukan cinta yang lahir dari kepalsuan atau hasrat sesaat. Bersama dia, aku membangun hidup baru, kemewahan, kesuksesan, dan kebahagiaan yang lahir dari kerja keras dan ketulusan. Setiap senyum, setiap pencapaian, adalah bukti bahwa aku mampu bangkit, dan bahwa balas dendam terbaik bukanlah menyakiti orang lain, tapi hidup lebih baik tanpa mereka. Ardi dan Rina kini hanya menjadi bayangan masa lalu, mereka bahagia secara fisik, tapi selalu dihantui penyesalan. Sementara aku, bebas dari semua kepalsuan, menikmati hidupku sepenuhnya. Aku membuktikan pada dunia, dan pada diriku sendiri, bahwa kebahagiaan sejati lahir dari keberanian untuk bangkit dan mencintai diri sendiri. Malam ini, aku menatap langit yang penuh bintang, merasakan angin laut yang menenangkan, dan tersenyum. Aku menang. Aku hidup bahagia, sukses, dan dicintai. Dan yang terpenting, aku telah membebaskan diriku dari masa lalu, membangun masa depan yang indah, dan menemukan cinta sejati. Kehidupan baru ini adalah hadiah untuk diriku sendiri, sebuah cerita kemenangan dari luka terdalam, pengkhianatan, dan penderitaan. Aku pergi dari masa lalu, tapi aku membawa pelajaran, kekuatan, dan cinta yang akan selalu menemaniku. Aku hidup untuk kebahagiaanku sendiri, dan itu adalah kemenangan yang tak bisa dirampas oleh siapapun.